Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa alima ta'wil. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Kita pernah mendengar salah satu hadis Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Nah, di sini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengutip beberapa ucapan para alim ulama, qaul-qaul, perkataan para alim ulama di dalam kitab Bariqatu Mahmudiyah fi syarahi tariqati Muhammadiyah wa syariah, yaitu pada juz pertama halaman 73. Di sini disebutkan senjata orang-orang yang beriman untuk menghindarkan atau tadi berusaha melawan daripada gangguan setan. Maka di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dhanil anqal wa yuqalu silahul mu'min ala syaitani sittatun. Wa yuqalu, dan dikatakan silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman, ala syaitan, untuk berusaha menjauhi atau tadi melawan gangguan setan. Sittatun itu ada 6. Yang pertama al-isti'adah, senjata orang yang beriman untuk tadi melawan gangguan-gangguan setan, untuk berusaha menjauhi gangguan-gangguan setan, untuk menahan diri kita, membentengi kita dari gangguan-gangguan setan. Maka telah diajarkan oleh para alim ulama yang secara tidak langsung Nabi SAW telah menyampaikan dalam beberapa hadis. Banyak sekali. Tadi salah satunya solusi untuk menghindarkan diri kita dari gangguannya serta daripada makar yang dilakukan oleh setan, gangguan dari setan, salah satunya adalah al-isti'adah. Al-isti'adah yaitu membaca ta'ud, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adah, ya, al-isti'adah itu maknanya adalah tolabul aun. Al-isti'adah ini tolabul aun, artinya adalah memohon perlindungan, memohon pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah meminta pertolongan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Ar-rajim ay maktuun min rahmatillah. Mana ar-rajim ini adalah terputus daripada rahmat Allah. Maka tadi ulama mengajarkan fasta'in billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari gangguan setan yang terkutuk. Lafadznya banyak, silahkan ya, dalam kitab Sarah Bukhari, Sarah Abi Jamrah, di situ dicantumkan terserah mana saja yang diambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang terbiasa, yang sudah umum di masyarakat silahkan, atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim, boleh seperti itu. Intinya adalah talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala berarti kita sudah berusaha untuk apa? Membentengi dari diri kita dari gangguan-gangguan setan. Maka termasuk orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca al-isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, termasuk orang-orang yang insya Allah selamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senjata yang kedua untuk melawan atau membentengi diri kita dari gangguan setan yaitu wa kalimatus syahadah. Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat, kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sebagai bentuk persaksian, syahadatain, dua syahadat. Maka salah satu daripada yang diajarkan oleh ulama ahli tauhid, bagaimana kita bermunajat kepada Allah dengan dua kalimat syahadat, membersihkan diri kita dari apa? Dari rodail, dari kekafiran, kufur lisan, kufur af'al, perbuatan, kufur i'tiqad, keyakinan. Maka cara membersihkannya kita membaca yang disebut munajat syahadatain, atau tadi dengan berdoa bermunajat kepada Allah dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Itu tadi 4 syahadat yang mana bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat syahadat tadi bersaksi kepada Allah dari apa? Membersihkan diri kita bahwasannya diri ini, saya begini, saya sedang begini, saya sedang seperti ini, semuanya adalah tapak daripada tapak pekerjaan Allah. Artinya Allah yang menghendaki segala-galanya. Yang kedua, saya beribadah, saya untuk bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan saya begini untuk beribadah, itu takdir Allah, dan saya mengerjakan sesuatu betul-betul sesuatu karena diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, yang dimaksud tidak ada lagi kecuali Allah. Maka syahadat ini luar biasa dalam sekali hikmah dan maknanya di balik dua kalimat syahadat. Para alim ulama mengajarkan barang siapa yang ingin melakukan sesuatu, ucapkanlah syahadat. Maka ketika kita akan sholat, jangan lupa untuk tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, ketika kita salam juga sama Rasulullah SAW mengajarkan. Lihat di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, di situ disebutkan bahwasannya ketika kita setelah selesai sholat membaca syahadat, yang mana para sahabat ketika sholat bersama Rasulullah SAW, mereka melihat sahabat ketika melihat Rasulullah, sahabat melihat Rasulullah ketika Rasulullah salam, maka Rasulullah mengusap wajahnya dengan membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah huwa rahmanur rahim, Allahumma adhib
anni al-hamma wal hazan. Ini redaksi hadisnya sangat bermacam-macam ya. Ada yang asyhadu alla ilaha illallahur rahmanur rahim, ada asyhadu alla ilaha illallah ar-rahman ar-rahim, ada asyhadu alla ilaha war-rahmanur rahim. Banyak sekali redaksinya, silahkan mau ngambil yang mana. Yang utama adalah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah war-rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku kebingungan, dari kesusahan, gundah gelana, kesedihan. Ini salah satu doa tadi untuk dijauhkan daripada kebingungan serta kesusahan, kegalauan yang meliputi, yang senantiasa meliputi kita semua, yang senantiasa mengikuti kita semua. Maka insya Allah dengan syahadat ini Allah SWT akan berikan kemudahan. Itu tadi. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang ingin di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka rajin-rajinlah ketika dia hidup untuk membaca 2 kalimat syahadat. Bagaimana kita akan mudah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika ajal menjemput kita, akan tetapi kita tidak mau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Masya Allah, para alim ulama, guru-guru saya sendiri ketika akan mengajar, ketika akan melakukan segala sesuatu dari kebaikan, tidak lupa untuk membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, 3 kalimat itu tidak lepas dari ucapan guru-guru kami ketika mereka akan melakukan sesuatu, terutama akan menyampaikan ilmu agama, akan mengajar kami. Mereka senantiasa tidak lepas dari mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian istighfar, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Nah, kalimat syahadat ini adalah kalimat luar biasa, yang mana kalimat tadi sebagai kalimat nafi isbat, menafikan segala makhluk dan mengisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu berikrar, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia, nabi yang mempunyai keluarga yang sangat mulia, nabi yang mempunyai keturunan yang sangat mulia, nabi yang memiliki derajat makom kemuliaan di sisi Allah yang sangat mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi SAW sebelum Nabi SAW dilahirkan. Nabi pertama, ruh daripada Nabi yang pertama kali diciptakan, yang mana nur Nabi Muhammad SAW itu pertama kali diciptakan. Masya Allah, luar biasa kemuliaan Nabi SAW, sehingga ahlul bait keluarga Nabi pun termasuk yang dimuliakan. Bahkan para alim ulama mengubah salah satu bait-bait syair di dalam gubahan-gubahannya, yang mana memuji daripada keluarga Nabi SAW. Li khamsatun uffi biha haral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Kanjeng Rasul Sayyidina Ali, Hasan Husain Sayyidah Fatimah. Kanjeng Rasul Sayyidina Ali, Hasan Husain Sayyidah Fatimah. Al-Mustafa wal Murtada. Al-Mustafa siapa? Yaitu Nabi SAW. Diberikan gelar Al-Mustafa, sang Nabi pilihan,
nabi yang terbaik, maka gunakanlah kalimat Al-Mustafa itu untuk nama daripada Sayyidina Muhammad SAW. Jangan sampai kita memberikan nama kepada sesuatu benda yang Masya Allah yang itu tidak menambahkan kemuliaan Nabi SAW, tapi sandangkan kepada Nabi yang sangat mulia, karena gelar Nabi adalah Al-Mustafa, Al-Murtada. Yang kedua adalah Al-Murtada, yaitu Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai tadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyandang gelar karamallahu wajhah, yaitu seorang pemuda yang belum pernah bersujud kepada berhala sebelum beliau masuk Islam, sehingga gelarnya karamallahu wajhah, yang menikah dengan putri Nabi SAW, Sayyidah Fatimah, yang mana Fatimah Az-Zahra, perempuan yang suci, yang tidak pernah mengeluarkan darah haid dan tidak pernah banyak mengeluarkan darah nifas, kecuali lahdotan saja, satu borosotan saja, sesaat saja, karena beliau adalah putri Nabi SAW, perempuan yang suci, yang mendapatkan gelar karamallahu wajhah, yang kepada Sayyidina Ali, dan putri Rasulullah mendapatkan gelar yaitu kepada Sayyidah Fatimah dengan gelarnya yaitu Az-Zahra, Fatimatuz Zahra, perempuan yang suci. Wabnahuma wal Fatimah. Wabnahuma siapa? Yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan Nabi mengatakan Hasan dan Husain adalah pemimpin daripada para pemuda nanti di surga, yaitu orang yang sahabat Nabi, termasuk daripada cucu Nabi SAW, cucu Nabi SAW yang sangat-sangat disayang oleh Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu an. Maka inilah nama Nabi SAW yang sangat mulia untuk disebutkan, bahkan menjadi sebab wasilah doa bagi kita untuk tadi apa? Untuk disembuhkan daripada segala penyakit. Maka para alim ulama mengajarkan ketika kita akan minum, kita baca doa dengan meniupkan sebelum minum air dengan membaca doa nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah kemudian minum. Kalau tidak baca Al-Fatihah tidak apa-apa, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, langsung minum bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah salah satu doa untuk tadi minum, supaya tadi mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada segala penyakit, dan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kunci atau senjata orang-orang yang beriman ini untuk menghancurkan daripada gangguan setan, yaitu wal basmalatu, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu senjatanya orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin ribalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar ay ajdam ay akta ay killatul barakah, yang mana orang setiap perkara yang dibalin bukan perkara yang hina, perkara yang mulia, bukan perkara hina, perkara maksiat yang tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtar, maka pahalanya sia-sia, bahkan seperti binatang yang borok, ya, binatang yang berpenyakitan, buntung, artinya tidak sempurna, aikillatul barokah, sedikit kebarokahannya. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ketika kita membaca bismillah, maka di situ adalah salah satunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillah tadi salah satunya menjadi perkara yang menjadikan keberkahan pada diri kita. Karena bismillah itu adalah salah satu kunci daripada kuncinya pintu surga. Dalam kitab Majalisus Saniyah disebutkan oleh para alim ulama bahwasanya barang siapa yang dakwah membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk memasuki lawang-lawang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para alim ulama mengatakan, Syekh Wahab Asy'arani, barang siapa yang membaca bismillah
19 kali 19 kali setiap akan melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan kemudahan. Orang yang akan dagang baca bismillah 19 kali, Allah akan berkahkan. Orang yang akan melakukan sesuatu, Allah akan mudahkan. Orang yang sedang dalam kesulitan baca bismillah 19 kali sebelum melakukan sesuatu, insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya watarkut toma'i, dan meninggalkan toma, mengharap kepada makhluk, mengharap ingin diberi, mengharap ingin dikasih. Ini harus kita tinggalkan. Maka salah satunya kita, terutama bagi para santri, bagi para muallim, hendaknya tadi mempunyai satu pekerjaan, jualan, dagang, ma'isyah, ya, penghidupan, apa saja yang penting halal, ya, apa saja dagang. Untuk apa? Salah satunya tadi untuk menghilangkan rasa tomak diri kita, ingin dikasih, ingin diberi oleh orang lain. Maka insya Allah kalau seandainya kita ini berusaha untuk tadi meninggalkan tomak, ya, meninggalkan mengharap kepada makhluk, insya Allah Allah akan senantiasa bersama kita. Maka senantiasa Allah akan mendengarkan bersama kita. Itu Allah, pertolongan Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Maka tadi berharaplah hanya kepada Allah dan berbaik sangkalah, berhusnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Watarkul al amali, kemudian selanjutnya watarkul al amali, yaitu meninggalkan al amal. Apa itu al amal? Amal itu meninggalkan angan-angan. Angan-angan kita, angan-angan kosong, hayalan, dihilangkan, meninggalkan, harus ditinggalkan. Karena angan-angan kita ini sesuatu perkara yang tidak mungkin terjadi. Angan-angan yang kosong. Beda dengan cita-cita. Kalau cita-cita ada realisasi. Ketika kita akan menjadi pedagang yang sukses, maka kita berusaha untuk berdagang, berjualan sedikit demi sedikit. Ini insya Allah ada realisasi. Saya cita-cita menjadi orang yang sukses dalam berdagang, maka dia mulai berdagang. Itu orang yang tadi menggapai cita-cita. Tapi kalau angan-angan, dia hanya berkhayal saja tetapi tidak mau berusaha, itulah orang-orang yang panjang angan-angan. Dan panjang angan-angan termasuk daripada akhlak sayyi'ah, akhlak qabihah yang dibenci di dalam Islam. Watarkud dunya, artinya meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, yaitu ketika beribadah kepada Allah. Ketika datang perintah Allah, harus berusaha meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, syahwat-syahwat kepada dunia yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika 6 perkara ini dijalankan, insya Allah akan menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman, menjadi senjata kepada kita untuk melawan godaan-godaan dan gangguan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita. Maka kita baca doa, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebagai bentuk supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Allah telah memberikan solusinya kepada para alim ulama. Allah memberikan solusi yaitu kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada kita orang-orang yang beriman, yang mana solusinya tadi termasuk 6 senjata tadi untuk berusaha kita ini melindungi dari diri kita dari gangguan setan. Demikian yang bisa disampaikan. Itulah tadi 6 senjata orang-orang yang beriman dalam menolak gangguan-gangguan setan, untuk senantiasa membentengi kita, menjaga diri kita dari gangguan setan supaya tidak masuk kepada lingkarannya. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.